satu bagian aksi nyata. Saya Alas Andayani. Saya Ani Fadila Paulani. Saya Dwi Putri Sarmita Tahir. Saya Ayu Anggraini. Saya Ania Selamat menyaksikan. Pertanyaan pertama, apakah Anda merasa puas dengan topik pembelajaran pada tahap ini? Mengapa? Menurut kelompok kami merasa puas dengan topik pembelajaran berdiferensiasi. Karena pada topik ini kami dapat mengetahui setiap karakteristik peserta didik yang ada di setiap kelas. Hal ini juga mendasari kami untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi agar kami bisa mengetahui kebutuhan setiap peserta didik di dalam kelas dengan potensi yang ada pada diri mereka. Ide apa yang kami dapatkan setelah belajar pada topik ini? Adapun ide kami mulai mencoba menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi di SDN Mangkura 4 Kota Makassar dan mengetahui setiap kegiatan belajar siswa dan mengetahui bahwa siswa memiliki keanekaragaman, baik itu minat maupun gaya belajar siswa yang berbeda. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana cara agar kami dapat merelasikannya. Adapun cara akan kami gunakan yaitu belajar secara mandiri dan belajar secara kelompok. Selain itu, kami juga akan melakukan pengamatan di dalam kelas mengenai karakteristik peserta didik, gaya belajar peserta didik, dan minat belajar peserta didik. Selain itu juga kami akan melakukan diskusi dengan guru dan dosen terkait sehingga kami dapat menerapkan atau merealisasikan ide kami. Pertanyaan yang keempat, apa yang melatar belakanginya? Latar belakang implementasi pembelajaran berdiferensiasi adalah memahami setiap anak itu unik. Dari perbedaan tersebut, itulah yang menjadi latar belakang bagaimana masing-masing anak itu harus terpenuhi kebutuhan belajarnya. Pertanyaan selanjutnya mengenai tujuan yang ingin kami capai dalam kegiatan ini. Tentu saja tujuan utamanya agar kami dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, sehingga dapat menciptakan suasana kelas yang nyaman dan efektif. Selain itu, siswa juga diharapkan mampu bertanggung jawab atas proses dan hasil yang mereka peroleh, dan juga memiliki regulasi diri yang baik. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai indikator keberhasilan. Jadi indikator keberhasilan dalam pembelajaran diferensiasi yang kami simpulkan dan yang ingin kami capai yaitu adanya peningkatan keterampilan peserta didik dalam hubungan soft skill dan hard skill, yang dimana soft skill meliputi komunikasi, kepemimpinan, dan juga kerja tim atau kelompok yang bisa dilakukan secara kolaboratif dalam suatu organisasi. Sedangkan hard skill bisa diperoleh di lingkungan atau pendidikan formal ataupun kursus guna untuk membantu peserta didik belajar dan berkembang. Untuk indikator selanjutnya yaitu keterlibatan antara peserta didik di awal sampai akhir pembelajaran, serta peserta didik mampu menghargai keberagaman dan perbedaan yang ada di dalam kelas. Untuk pertanyaan terakhir, langkah-langkah yang dilakukan yaitu identifikasi kebutuhan siswa. Kita harus menyesuaikan kebutuhan setiap siswa untuk menyesuaikan pembelajaran yang akan dilakukan. Langkah yang kedua, pengembangan materi yang disesuaikan, membuat materi pelajaran yang mudah diakses oleh semua siswa, baik siswa yang memiliki kebutuhan khusus maupun keterampilan yang berbeda. Yang ketiga yaitu menggunakan metode pembelajaran yang beragam, seperti pembelajaran secara langsung, pembelajaran secara kelompok, proyek, dan menggunakan teknologi yang dapat memfasilitasi tercapainya pembelajaran berdiferensiasi. Yang keempat, evaluasi yang berkelanjutan. Melakukan evaluasi secara terus-menerus dan memahami kemajuan setiap siswa dan menyesuaikan instruksi yang seperti apa yang akan diterapkan pada siswa. Langkah yang kelima yaitu mendorong kemandirian siswa. Jadi siswa diharapkan mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri sehingga dapat menghasilkan pribadi yang
mandiri dan bertanggung jawab. Yang keenam yaitu monitoring dan refleksi, yang dimana kita terus memantau efektivitas dalam pembelajaran diferensiasi dan terus melakukan refleksi terhadap peserta didik agar dapat melakukan praktik pelajaran di masa depan. Baik, itulah tadi pemaparan hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum.